Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, muhammadin nasta'in ala umurina wadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Adik-adik siswa SMK Tukuran Manado beserta MPLS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga kita pada hari ini, hari yang ketiga, alhamdulillah dapat melaksanakan kegiatan MPLS SMK Tukuran Manado tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah berikan rahmatnya sampai kepada kita, lebih khusus adik-adik peserta MPLS. Selanjutnya, hari ini adalah hari yang ketiga. Kita akan memulai materi yang pertama di hari ketiga ini, yaitu mengenai belajar dari rumah, DDR atau online atau daring, atau boleh juga luring di luar jaringan. Jadi seperti apa itu, nanti akan Ibu jelaskan selanjutnya. Jadi pengenalan kegiatan belajar online atau sering disebut daring dan offline atau luring di luar jaringan yang efektif dan efisien. Oke, adik-adik siswa yang ada di rumah masing-masing, kita akan mulai materinya, yaitu pengenalan kegiatan belajar online atau disebut dengan daring dan offline atau disebut luring yang efektif dan efisien. Ya. Seperti apa belajar daring dan luring yang efektif dan efisien? Mari kita perhatikan. Pertama tentunya kita mesti tahu dulu apa pengertian kegiatan belajar. Ya. Belajar adalah proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ini pengertian belajar, ya. Atau belajar itu juga proses dari hal-hal yang Anda belum tahu, melalui proses belajar akhirnya menjadi tahu, menjadi paham. Ini pengertian daripada belajar. Selanjutnya kita perhatikan belajar adalah harta karun. Belajar itu sama dengan harta karun. Pernah dengar harta karun? Nah, harta karun itu harta yang melimpah. Jadi belajar itu sama dengan harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Jadi di mana kita berada, itu yang dimaksud dengan belajar. Jadi belajar itu tidak ada batas waktu. Dimanapun kita berada, senantiasa kita mempelajari sesuatu, dan itu namanya belajar. Nah, oleh sebab itu belajar adalah sama dengan harta karun. Jadi belajar akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga kita berada. Kita perhatikan tadi kita belajar dari rumah. Ini kita belajar dari rumah, ya, atau BDR, belajar dari rumah. Apakah itu melalui daring atau luring? Jadi daring ini online seperti yang kita laksanakan sekarang, dan luring, ya, di luar jaringan. Perhatikan pengertian belajar online atau yang disebut dengan daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan. Jadi daring dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna
tersambung ke dalam jaringan internet seperti sekarang, seperti saat ini yang sedang kita lakukan, ya. Jadi belajar dari rumah. Jadi adik-adik, kenapa kita belajar dari rumah, daring? Karena dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga membuat kita harus seperti ini. Mau tidak mau, tentunya tidak harus mau. Nah, oleh sebab itu kunci keberhasilan adalah minat atau kemauan dari dalam diri adik-adik semuanya untuk dapat melaksanakan belajar dari rumah seperti ini. Makanya senantiasa Ibu selalu ingatkan agar supaya tetap semangat, tetap optimis, ya. Insya Allah mudah-mudahan wabah penyakit corona cepat berlalu sehingga kita boleh kembali belajar di kelas masing-masing. Jadi tetap sabar, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar daring, ya. Pengertian belajar online. Pengertian belajar online atau daring. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online seperti saat ini, ya, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Nah, kalau kita sekarang ini kita menggunakan aplikasi pakai WhatsApp, ya. Ini media yang digunakan pada belajar daring, ya. Perhatikan media yang digunakan pada belajar daring seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom, YouTube, Meet, Cisco Webex, Google Meeting dan lain-lain, ya. Jadi tinggal kita menyesuaikan media mana yang kita gunakan untuk proses belajar daring atau dalam jaringan, ya, atau online. Jadi Ibu yakin pasti kalian sangat paham tentang bagaimana media yang kita gunakan dalam proses belajar daring ini. Kita perhatikan media daring berbayar. Jelas kalau kita menggunakan proses belajar melalui daring itu berkaitan dengan bayar membayar. Ada biaya di situ, ya. Ini kita lihat belajar melalui proses daring. Ini rumah belajar, ada Google for Education, ada ruang guru, ya. Kemudian ada sekolahmu. Ini banyak, ya. Tinggal kita pilih. Jadi adik-adik mungkin lebih tahu media daring yang berbayar. Ketika kita gunakan, misalnya kita pakai ruang guru atau Google for Education dan lain-lain seterusnya, ini ada kaitannya dengan biaya. Selanjutnya pengertian belajar offline atau luring. Nah, kebetulan hari ini di samping daring ada juga luring, ya. Ada beberapa teman-teman kalian yang bermasalah teknis dengan Android-nya, dengan HP-nya, sehingga mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini, hari yang ketiga ini, melalui luring, ya. Ini, perhatikan luring adalah kepanjangan dari luar jaringan. Jadi langsung, tidak menggunakan jaringan internet, sebagai pengganti kata offline. Kata luring merupakan lawan kata dari daring. Jadi kalau kita menggunakan belajar melalui daring, nah seperti sekarang ini yang kita laksanakan, ya, adik-adik di rumah mengikutinya. Kemudian ada luring, langsung ada beberapa siswa yang mengikutinya pada hari ini, materi pada hari ini dengan model pembelajaran luring atau di luar jaringan, karena ada sesuatu dan lain hal mengenai Android dan lain sebagainya. Kita perhatikan pengertian belajar offline atau luring
Pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet. Jadi langsung, tidak pakai jaringan internet ya. Dan ini boleh digunakan ketika sesuatu dan lain hal mengenai jaringan internet. Jadi tidak menggunakan jaringan internet langsung. Adik-adik nanti ke depan kalau KBM sudah berlangsung, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMK Cokro melalui daring dan juga melalui luring. Jadi boleh datang di sekolah satu persatu, tidak berkerumun untuk datang mengambil materi pelajaran karena melaksanakan belajar luring itu dibolehkan. Ya. Lanjut, media yang digunakan pada belajar offline atau luring. Ini ada modul, ada jobsit, ada buku paket, ada lembar kerja siswa, kemudian boleh juga melalui televisi, radio, media massa dan lain-lain. Jadi adik-adik diimbau untuk belajar luring ini boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar di televisi khususnya TVRI. Ya, TVRI itu setiap hari dari mulai jam 2 sampai selesai. Jadi boleh mengikuti kegiatan materi pelajaran melalui televisi. Kemudian di sekolah disiapkan lembar kerja siswa oleh masing-masing guru mata pelajaran. Kemudian ada buku paket yang disiapkan oleh sekolah. Adik-adik boleh gunakan itu ketika kita menggunakan media yang digunakan adalah untuk belajar offline atau luring. Kemudian ada jobsit dan modul yang nanti disiapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran, ya. Jadi kalian yang mengikuti luring, ada satunya kita yang mengikuti luring, nanti ini akan berhadapan langsung dengan guru mata pelajaran. Karena media yang digunakan adalah belajar offline atau luring. Tapi kalau adik-adik yang di rumah mengikutinya lewat jaringan internet melalui daring, maka dengan Anda mengikuti pelajaran melalui daring itu sudah dianggap Anda hadir di sekolah. Jadi ketika tidak mengikutinya maka dianggap tidak hadir, ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kita perhatikan gambarnya biar lebih jelas. Ini daring, ini belajar di rumah melalui daring. Ya, ada laptop, ada jaringan internet, ya. Kemudian yang belajar luring, perhatikan, ya. Ini hanya ilustrasi saja antara belajar daring dan belajar luring. Sama-sama semuanya kita melaksanakan proses pembelajaran, ya. Di luring langsung di buku belajar, ada kertas, ada modul, ada jobsit dan lain sebagainya, ada lembar kerja siswa. Kalau daring ini kita berhadapan menggunakan media, ada alat seperti laptop, ya, atau HP dan lain-lain sebagainya. Perhatikan tentunya ada hambatan dalam belajar, ya. Banyak sekali hambatan-hambatan dalam proses belajar, apakah itu luring atau daring, ya. Pertama tentunya rasa malas. Ini termasuk hambatan dalam proses belajar. Jangankan belajar seperti biasa, KBM seperti biasa, belajar melalui luring pun atau melalui daring pasti ada rasa malas. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang bahagia ini disampaikan kepada adik-adik siswa semuanya agar buang jauh-jauh rasa malas. Tempat belajar seolah-olah hanya dipindah. Jadi pagi-pagi sudah bangun, ya, mandi pakai seragam yang lengkap, kemudian memulai aktivitas belajar dari rumah. Jadi jangan malas, jangan langsung bangun, nak cuci muka, nak mandi, pegang HP mau belajar. Karena guru sudah online, ya, sudah mulai belajar, bukan seperti itu. Jadi buang jauh-jauh rasa malas. Sebagaimana adik-adik mendatang di sekolah pagi-pagi, begitupun aktivitas kegiatan adik-adik di rumah. Pagi-pagi sebangun, sudah siap, sudah sarapan,
sudah pakai seragam yang lengkap, lalu kemudian menunggu kegiatan KBM yang nantinya akan langsung diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Jadi jangan malas. Berikut, suka menunda-nunda. Ini hambatan dalam belajar. Suka menunda-nunda pekerjaan. Misalnya setiap guru mata pelajaran memberikan tugas, jangan tunda, langsung diselesaikan. Sebab seluruh guru-guru mata pelajaran masing-masing memberikan tugas, dan itu harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Kemudian harus sesegera diselesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, oleh sebab itu jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian ada rasa lelah. Rasa lelah ini juga merupakan hambatan dalam belajar. Jadi jangan bermalas-malas. Kalau bermalas-malas pasti biarnya anak lelah, mudah merasa lelah karena faktornya malas. Nah, oleh sebab itu buang jauh-jauh rasa malas agar supaya tidak ada perasaan rasa lelah. Berikut, tidak mampu membagi waktu. Nah, sebagai siswa SMK Cokro, kalian harus mampu memanage waktu, membagi waktu. Mana waktunya untuk tidur, mana waktunya untuk istirahat, waktunya untuk santai, dan tentunya waktu untuk belajar. Ini proses belajar sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, hanya tempat belajarnya saja yang dipindah, ya, pindah ke rumah. Tapi dari proses belajar seluruhnya sama, hanya melalui daring. Nah, oleh sebab itu adik-adik semuanya harus mampu membagi waktu, mengatur waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin, agar supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi yang nantinya akan diajarkan oleh para guru dan bapak guru dan sekolah. Berikut, tidak disiplin diri. Nah, ketika adik-adik tidak disiplin, ini merupakan hambatan kalian dalam belajar. Makanya harus disiplin. Pagi-pagi sudah bangun, ya, sudah siap mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan KBM di setiap hari, Senin sampai Jumat. Jadwalnya sudah di-share di grup. Ingat adik-adik yang lihat hari Senin mata pelajaran apa dan seterusnya, ya. Hari Selasa, di Rabu, Kamis, Jumat. Sudah harus tahu. Makanya adik-adik harus disiplin. Ketika kita mampu membagi waktu, kita mampu memanage waktu, ya, kita komitmen dengan waktu, dengan jadwal yang sudah diatur, maka secara otomatis adik-adik berarti sudah disiplin. Ketika kita tidak disiplin, ketika adik-adik tidak disiplin, maka ini merupakan hambatan dalam Anda belajar dari rumah. Berikut, tidak bisa pilih prioritas kegiatan yang penting. Jadi adik-adik harus pintar-pintar memilih, memprioritaskan kegiatan apa yang penting di selama kegiatan KBM. Ibu berpikir begini, kan kalian sudah diliburkan berminggu-minggu. Nah, sekarang kita memasuki tahun pelajaran yang baru, semangat yang baru, yang kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, dan yang SMP sudah lulus, sudah melanjutkan ke sekolah lanjutan atas. Nah, kebetulan adik-adik memilih SMK Cokro Aminoto Manado sebagai tempat untuk melanjutkan studi. Nah, oleh sebab itu Anda adik-adik semuanya harus pintar-pintar memilih prioritas kegiatan yang penting. Nah, sudah memasuki tahun pelajaran baru ini, tentunya diprioritaskan waktunya untuk belajar, walaupun belajar dari rumah. Jadi ketika kita pintar-pintar membagi waktu, memanage waktu, maka sudah pasti adik-adik bisa untuk memilih prioritas kegiatan mana yang penting. Nah, oleh sebab itu, ketika kita tidak mampu memilih prioritas kegiatan yang penting, maka ini merupakan hambatan dalam proses belajar. Jadi jangan cuma ingat-ingat, oh sebentar malam minggu mau jalan-jalan, padahal kegiatan hari ini ada tugas-tugas hari ini yang segera harus diselesaikan. Jadi lebih mementingkan, memprioritaskan kegiatan belajar daripada kegiatan santai-santai dengan teman, ya. Jadi ini merupakan hambatan-hambatan dalam proses belajar yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi, buang jauh-jauh rasa malas, jangan suka menunda-nunda pekerjaan, jangan merasa lelah. Kemudian
harus mampu membagi waktu, kemudian harus disiplin dan harus pintar-pintar memilih memprioritaskan kegiatan mana yang penting dalam kalian belajar dari rumah. Selanjutnya kita lihat ya. Ini belajar memang membuat lelah. Namun jika tidak pernah belajar, maka suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Oleh sebab itu betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya belajar. Anda pendidikannya sebagai siswa, ya. Ini belajar betul-betul serius, jangan merasa lelah. Oleh sebab itu kalau adik-adik semuanya semangat, pasti tidak akan rasa lelah, ya. Ini merupakan kata-kata motivasi untuk kalian semangat dalam belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Justru kalau belajar dari rumah lebih mengasihkan. Karena apa? Bukan berarti banyak santainya, bukan. Tetapi kalau belajar dari rumah, mungkin di samping sambil belajar boleh ada camilan-camilan, meminum. Tapi kalau di kelas kan terbatas. Tapi kalau di rumah masih lebih longgar karena boleh bisa gula-gula, boleh punya cookies sambil belajar, ya. Kenapa apa? Sambil mungkin ada sedikit relax. Nah, oleh sebab itu belajar dari rumah ini sesungguhnya belajar yang sangat menyenangkan. Jadi tidak ada kata bosan, tidak ada merasa lelah. Mudah-mudahan adik-adik semuanya siswa SMK Cokro kelas 1 sebagai peserta PLS, jika kalian mengikutinya kegiatan materi-materi PLS ini, mudah-mudahan ini menjadi kunci keberhasilan atau menjadi pedoman di dalam kalian menuntut ilmu di SMK Cokro Aminoto Manado, agar supaya bisa berhasil. Ya, bisa berhasil kalau Anda betul-betul serius mengikuti kegiatan pembekalan ini atau kegiatan MPLS ini, materi-materi yang disajikan dalam kegiatan MPLS ini, mudah-mudahan kalian akan berhasil menuntut ilmu di SMK Cokro Aminoto Manado. Ya, tahun depan mulai naik kelas 1, mulai naik ke kelas 2, berikutnya lagi serius naik ke kelas 3, dan selanjutnya 3 tahun ke depan boleh lulus dari SMK Cokro Aminoto Manado dengan membawa lembar berupa ijazah. Jadi ini untuk motivasi kepada kalian semuanya, walaupun belajar dari rumah, tetap semangat, jangan lelah, jangan malas, ya. Kita perhatikan, ini ada kata-kata bijak. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar, ya. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Jadi orang-orang hebat yang ada yang kita kenal sekarang ini, para tokoh-tokoh yang hebat-hebat, itu mereka tidak ada rasa malas untuk belajar. Senantiasa mereka semangat. Jadi buang jauh-jauh rasa malas. Oleh sebab itu, sekali lagi, kunci keberhasilan dalam Anda belajar, apalagi belajar dari rumah, jangan malas, ya. Tetap semangat, karena semua orang-orang berhasil naik ke kelas 2 karena rajin belajar, rajin mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, untuk pembelajaran dari rumah ini diperkirakan sampai akhir tahun, sampai Desember. Jadi sekali lagi dihimbau kepada kalian semuanya untuk tetap semangat. Demikian materi singkat pada hari ini mengenai pengenalan kegiatan belajar daring atau online dan offline luring yang efektif dan efisien. Jadi kuncinya buang jauh-jauh rasa malas. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, kalau ingin bertanya, silakan Anda memberikan komentar, ya. Nanti ini akan dievaluasi, akan ditindaklanjuti. Kalau ada yang bertanya mungkin kurang jelas, boleh kalian memberikan komentar, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tetap semangat belajar dari rumah. Kalau ada pertanyaan sekali lagi boleh Anda berkomentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.